Halo anak-anakku semuanya. Tidak terasa, sudah 1 minggu berlalu dan saat ini bertemu kembali dengan Bu Ike di pelajaran ekonomi. Pastinya sudah tidak sabar ya untuk belajar ekonomi. Nah, hari ini kita masih membahas bab yang kedua tentang persamaan dasar akuntansi. Dan kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mencatat di persamaan dasar akuntansi ya. Tabelnya seperti ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, belajar materi mengenai penyusunan laporan keuangan. Jadi nanti kita akan belajar berbagai macam jenis laporan keuangan dan cara pencatatannya. Baik, Bu Ika akan mulai ya. Nah, setelah kemarin kita ada transaksi, kemudian transaksi tersebut dicatat dalam persamaan dasar akuntansi, maka langkah selanjutnya adalah kita harus membuat laporan keuangan berdasarkan pada pencatatan yang sudah kita lakukan. Ya, pencatatan persamaan dasar akuntansi yang sudah kita lakukan dalam berupa tabel ini nanti akan kita catat dalam bentuk laporan keuangan. Kita pelajari satu persatu terlebih dahulu. Penyusunan laporan keuangan. Apa itu sebenarnya laporan keuangan? Laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari proses pencatatan, pengiktisaran, dan penafsiran transaksi keuangan selama satu periode akuntansi yang biasanya adalah selama 1 tahun. Jadi biasanya dilakukan di akhir tahun, gitu ya. Kemudian tujuan membuat laporan keuangan itu apa? Yaitu untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan juga kinerja perusahaan, gitu. Nah, akhirnya dari sini nanti mereka bisa menggunakannya untuk mengambil keputusan. Lalu yang kedua adalah untuk menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan manajemen dan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada laporan keuangan, maka perusahaan tidak akan bisa memantau apa yang sudah dilakukan oleh manajemen di perusahaan mereka itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Mau mengevaluasi juga tidak bisa gitu ya. Jadi laporan keuangan ini memang sangat penting bagi perusahaan. Lalu kemudian yang ketiga, fungsi laporan keuangan itu apa? Untuk mengetahui yang pertama ya, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan baik berupa harta, utang maupun modalnya, untuk tahu laba ruginya, untuk tahu arus keluar dan masuknya kas perusahaan, lalu untuk tahu struktur modalnya, yaitu fungsinya. Lalu macam-macam laporan keuangan. Nah, ini sangat penting diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi namanya saja laba atau rugi, maka di dalam laporan ini hanya akan ada akun pendapatan dan beban saja. Ya, kalau kalian ingin memahami maknanya laporan laba rugi ini gini. Contohnya kalau kalian melakukan suatu usaha, lalu kalian pengen tahu apakah kalian mengalami kerugian atau mengalami keuntungan, laba, untung, atau malah rugi. Caranya bagaimana? Pasti dihitung toh pendapatan kalian berapa pemasukannya, ya toh. Terus kemudian dikurangi dengan pengeluaran kalian berapa. Nah, kalau di sini pengeluarannya berupa beban-beban ini, ya. Jadi hanya ada akun pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi. Kemudian tujuan dibuatnya untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan. Jadi perusahaan setelah beroperasi apakah dia mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan, begitu. Nah, bentuk laporannya, cara pencatatannya ya, bentuk laporannya itu ada 2. Ada single step dan ada multiple step. Nah, kalau single step itu semua pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas dan dijumlahkan.
Kemudian beban juga dikelompokkan semua, lalu dijumlahkan. Jadi pendapatan, semua pendapatan yang muncul dijumlahkan, lalu beban juga sama, semua beban yang muncul dalam transaksi dijumlahkan, gitu. Itu single step. Sedangkan kalau multiple step, itu pendapatan dibedakan dulu gitu ya. Ada pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha. Nah, ini sudah Bu Ika jelaskan di pertemuan yang beberapa minggu yang lalu, lihat di tabelnya itu ya, pengelompokan akun-akun itu. Nah, pendapatan ada yang pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha, jenisnya apa saja. Seperti itu. Lalu kemudian beban juga sama. Beban dibedakan jadi beban usaha dan beban di luar usaha. Nih contohnya seperti ini. Nah, ini jadi ada pendapatan usaha sendiri, kemudian pendapatan beban usaha juga di sini sendiri, lalu pendapatan dan beban di luar usaha sendiri di sini. Ya beda ya dengan single step yang gelondongan gitu ya. Jadi pendapatan, semua pendapatan tidak baik itu yang beban pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha dijumlahkan semua, beban juga sama, beban usaha dan di luar usaha dijumlahkan semua. Begitu. Nah, sekarang kita belajar untuk membuat laporan keuangan laba rugi dengan dasarnya itu dari transaksi yang lakukan oleh usaha reparasi bagus yang persamaan dasar akuntansi yang sudah kita catat. Nah, ini jadi dasar untuk kita membuat laporan keuangannya ini ya. Baik, tampilannya akan Bu Ike jadikan berdampingan begitu supaya lebih mudah dalam mengamati gitu ya. Nah, baik kita lihat laporan laba rugi untuk bagian kopnya gini ditulis dulu perusahaannya, kemudian nama laporan keuangannya yaitu laporan laba rugi, periodenya akhir tahun 31 Desember 2018. Nah, transaksinya berdasarkan transaksi ini gitu ya. Oke, baiklah. Ya. Baiklah. Oke. Nah, selanjutnya mari kita lihat ya. Pendapatan itu kita cari dulu semua pendapatan yang muncul dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ya. Semua pendapatannya berupa apa saja sih yang muncul? Sudah Bu Ike beri warna merah di sini. Pendapatannya, pendapatan jasa, kita hitung pendapatan jasanya ya. Pendapatan jasa ada 300, kemudian 400 dan 2000. Berarti jumlah total pendapatan jasanya 2700 ditulis di sini. Pendapatan jasa 2700. Lalu pendapatan yang kedua ada pendapatan bunga. Nah, ini Bu Ike stabilo warna biru. Pendapatan bunga 150 maka ditulis di sini 150, pendapatannya dijumlah totalnya 2850, ini total pendapatan. Lalu total bebannya lalu beban-bebannya semua yang muncul di dalam persamaan dasar akuntansi, semua beban kita tuliskan di sini dalam laporan ya. Ada beban upah beban upah itu ada dua ya. Beban upah pertama 300, beban upah yang kedua 300, berarti total beban upah 600. Beban listrik, air, dan telepon 300, di sini 300. Beban perlengkapan 400, ini 400. Beban penyusutan peralatan itu 250, di sini ditulis 250, beban keculian perlengkapan 50. Jadi semua beban dijadikan satu ya, ditulis di sini. Kemudian di total jumlahnya 1.600 itu total beban. Nah, berarti kalau kita lihat pendapatannya 2.850, bebannya 1.600, berarti lebih besar pendapatan daripada beban. Maka di sini ditulis laba bersihnya 1.250. Nah, kalau seumpama pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka di sini jangan ditulis laba. Berarti dia mengalami
rugi ya, rugi bersih sebesar berapa nilainya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah yang berupa single step. Kalau multiple step bagaimana? Kalau multiple step tinggal dipisah-pisahkan saja antara pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, beban di luar usaha dipisahkan saja. Gitu ya. Nah, kalau mau mencatat mau pakai yang mana, Bu? Apakah single step atau multiple step? Boleh. Terserah mau memakai yang mana begitu ya. Dua-duanya ini boleh. Tapi memang lebih simpel yang single step ya, lebih mudah karena tidak perlu memisah-misahkan apakah ini termasuk jenis pendapatan usaha atau di luar usaha, beban usaha atau di luar usaha. Nah, itu mungkin kan kalian cukup kesulitan ya. Jadi kalau mau pakai single step boleh gitu. Terus kemudian yang kedua, jenis laporan keuangan yang kedua itu adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal, kita perbesar dulu ya. Laporan perubahan modal itu apa? Yaitu merupakan daftar yang dicatat secara sistematis yang menjelaskan perubahan modal setelah perusahaan melakukan kegiatan usahanya selama periode tertentu. Nah, komponen dalam laporan perubahan modal itu ada seperti ini ya. Kalau perusahaan memperoleh laba, ini rumus ya anak-anak. Ini kalian harus paham ini ya. Jika perusahaan memperoleh laba atau keuntungan, maka rumusnya itu adalah modal akhir perusahaannya itu sama dengan modal awal ditambah dengan penambahan modal jika ada. Penambahan modal ini apa? Penambahan modal ini ya penambahan modal. Jadi pemilik perusahaan memberikan tambahan modal untuk perusahaan, itu namanya penambahan modal. Nah, kalau ada maka itu harus ditambahkan karena kan berarti modalnya bertambah. Kemudian ditambah dengan laba bersih yang diperoleh perusahaan dan dikurangi dengan prive. Ini kalau perusahaan mengalami laba. Tapi kalau perusahaannya rugi, maka rumusnya nanti adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah dengan penambahan modal jika ada. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan ya. Kemudian dikurangi dengan rugi bersih. Nah, lihat perbedaannya. Di sini ditambah laba bersih. Karena kenapa kok ditambah? Karena laba itu kan untung. Pasti menambah, ya toh? Menambah modal kita. Tetapi kalau rugi itu sifatnya mengurangi, minus ya kan? Maka di sini min rugi bersih dikurangi dengan prive, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk laporan keuangan perubahan modal. Itu ada nama perusahaannya, kemudian ada nama laporannya, ada periodenya. Nah, kemudian ini adalah tahapan penghitungannya. Jadi, yang pertama dicatat dulu modal awalnya, modal per 1 Januari, gitu ya. Pokoknya intinya ini modal awal perusahaan lah, gitu ya. Modal awal perusahaan itu berapa, ya. Bu, kalau itu transaksinya bulan Oktober, apa berarti modal awalnya nggak ada? Nggak seperti itu ya. Jadi biasanya di dalam transaksi pasti ada transaksi yang mencatat, si pemilik perusahaan itu menyetor modal sekian untuk perusahaan gitu ya, mendirikan perusahaan atau modal untuk perusahaan. Nah, kayak gitu-gitu berarti itu dianggap sebagai modal awal gitu ya. Jadi jangan bingung dengan periode 1 Januari ini ya. Terus kemudian penambahan modal jika ada ya, maka akan menambah modal awal. Terus kemudian ini hasilnya itu adalah total modal. Lalu total modal dikurangi dengan ditambah dengan laba bersih. Nah, ini plus. Tapi jika rugi, maka diganti di sini menjadi rugi bersih. Dan itu akan mengurangi modal di sini min, kalau itu rugi. Tapi kalau laba, maka harus ditambah. Jadi total modalnya berapa, ditambah labanya, hasilnya dikurangi dengan prive-nya. Ingat, prive itu pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi si pemilik, dan ini adalah bagian dari modal, tapi dia
mengurangi modal. Jadi prepay mengurangi modal, diingat-ingat ya. Itu sehingga nanti ketemu modal di akhir tahun atau modal akhirnya itu berapa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Oke, saya perkecil dulu supaya nanti bisa sambil lihat transaksi persamaan dasar akuntansinya ya. Nah, modal awal perusahaan. Sorry, ini modal tahun 2018 ya. Ini Bu Ike ganti saja supaya kalian tidak bingung. Bu Ike ganti ini menjadi modal awal, gini saja ya. Modal awal itu nilainya berapa? Nah, kita mengetahui nilai modal awal dari mana? Cek di sini ya guys. Cek di sini. Nah, ini tanggal 1 investasi awal. Berarti ini adalah modal awal perusahaan sebesar modal awalnya sebesar 5.000. Nah, ini sudah ada keterangan, oh iya dalam ribu rupiah ya. Ini keterangannya sudah ada di sini ya. 5.000 atau 5 juta gitu aslinya. 5.000 di sini. Lalu apakah ada penambahan modal? Lihat di sini tidak ada penambahan modal. Jadi tidak usah diada-adakan ya. Kemudian selanjutnya ditambah dengan laba bersih perusahaan. Laba bersih perusahaannya kita peroleh dari mana? Dari laporan keuangan laba rugi perusahaan. Nah, tadi sudah dihitung laba bersihnya ketemu 1.250.000. Berarti di sini dicatat 1.250 ya. Ini ditambah modal awal, ditambah dengan laba bersih, kemudian hasilnya adalah 6.250 ini. Lalu kita kurangi dengan prepay-nya perusahaan, yaitu sebesar 100. Nah, kita peroleh di sini ya, sebesar 100. Nah, sebentar ya. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Modal awal ditambah laba bersih dikurangi dengan prepay 100 ini, maka hasilnya modal akhir tahunnya saya ganti dulu, modal akhir itu sebesar 6.150. Nah, gini ya. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan berupa neraca. Neraca itu merupakan daftar yang memuat informasi secara terperinci mengenai aktiva atau aset atau harta, kewajiban atau utang, dan modal. Harta, utang, modal. Jadi yang ada di dalam neraca itu adalah akun harta, utang, dan modal. Nah, dalam neraca terdapat namanya sisi aktiva dan pasiva, di mana jumlah dari sisi aktiva harus sama dengan jumlah dari sisi pasiva. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Aktiva atau harta jumlahnya harus sama dengan pasiva, yaitu utang ditambah modal. Nah, bentuk neraca itu ada bentuk skontro, aktivanya di sebelah kiri, modal utang di sebelah kanan. Kalau stafel, aktivanya di atas, utang dan modal ada di bawahnya. Nah, ini Bu Ike memberikan contoh yang skontro. Jadi aktiva di sebelah kiri, pasiva di sebelah kanan. Nah, nanti bentuk laporan keuangan neraca itu seperti ini ya. Aktiva itu ada aktiva, semua aktiva yang dimiliki perusahaan itu kita jumlahkan. Nah, tetapi memang harus disendiri-sendirikan antara aktiva lancar dan aktiva tetapnya. Nah, ini sudah ada di tabelnya Bu Ike itu ya, yang Bu Ike buatkan untuk kalian. Nah, aktiva lancar itu ada kas, piutang, dan lain sebagainya, sesuai dengan yang muncul dalam persamaan dasar akuntansi perusahaan tersebut. Jadi semua aktiva yang muncul di persamaan dasar akuntansi, aktiva lancarnya dihitung di sini, ditulis di sini ya. Kemudian aktiva tetapnya juga disesuaikan dengan yang muncul dalam
persamaan dasar akuntansinya. Nah, jangan lupa kalau ada akumulasi penyusutan peralatan, maka itu sifatnya mengurangi harta. Sehingga di sini akumulasi penyusutan peralatan itu akan mengurangi nilai peralatannya. Biasanya pencatatannya diletakkan di bawah peralatan. Atau kalau yang menyusut mesin, ya berarti mesin, kemudian akumulasi penyusutan mesin gitu ya. Tapi kalau nggak ada mesinnya Bu, ya nggak apa-apa. Ya tetap dicantumkan. Pokoknya yang perlu diingat-ingat, akumulasi penyusutan itu sifatnya mengurangi. Jadi jangan ditambah. Ya, yang lainnya semuanya ditambah kecuali akumulasi penyusutan peralatan. Itu mengurangi. Begitu. Kemudian di sisi pasifa itu ada utang dan modal. Utang itu kan ada jangka panjang dan jangka pendek, semua di total jumlah utangnya berapa. Terus kemudian modal itu diperoleh dari modal akhir dalam laporan perubahan modal. Jadi di sini modal akhirnya ini ya, itu yang nanti dicatat di sini. Kemudian total utang ditambah total modal itu jumlah pasifanya yang harus sama dengan jumlah aktifanya. Sekarang kita lihat contohnya untuk usaha reparasi bagus. Ditulis dulu ya di sini. Kemudian kopnya ini ditulis dulu ya. Kalau mau peringkas gitu, nolnya biar nggak terlalu banyak nyatetnya, diberi keterangan dalam Rp1.000. Jadi jangan langsung ribuan gini tanpa ada keterangan, itu salah ya. Karena berarti dia nanti dibacanya ya senilai ribuan itu saja karena tidak ada keterangannya. Baik gitu ya. Mari kita mulai. Sisi aktiva, kita lihat ada aktiva lancar, kita cari dulu aktiva lancar yang muncul di sini ya. Jadi jangan semua aktiva lancar ditulis, tidak. Tapi yang muncul dalam persamaan dasar akuntansi perusahaan tersebut, yaitu berupa kas senilai, lihat di bawah sini, total saldo akhirnya kas itu 1.350, maka dicatat di sini 1.350. Kemudian yang termasuk aktiva lancar lagi piutang usaha itu 500, dicatat 500, perlengkapan dicatat di sini 1.200. Perlengkapan 1.050. Kemudian ada sewa dibayar di muka sebesar 1.200. Nah, sudah itu aktiva lancar di total jumlahnya 4.100. Terus kemudian aktiva tetap. Aktiva tetap di situ berupa peralatan 2.500, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan 250, maka dikurangi nilainya 2.250. Jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap, jumlah aktiva secara keseluruhan itu adalah 6.350. Kemudian kita hitung sisi pasifanya. Utang yang ada di sini, nah ini utang usaha ini ya, utang usaha tergolong utang jangka pendek. Maka di sini catat utang jangka pendek 200 sesuai dengan saldo akhir utang di sini 200. Kemudian apakah ada utang yang lain? Tidak ada ya, utang jangka panjangnya tidak ada. Sehingga kita lanjutkan, kita catat modalnya. Modal tadi kita ambilkan dari laporan perubahan modal. Modal akhirnya ini ya, modal akhirnya saya beri stabilo 6.150. Maka kita catat di sini 6.150, jumlah pasifanya totalnya 6.350. Oh, sudah sama ya, berarti sudah betul. Begitu. Nah, kalau aktiva dan pasiva nilai akhirnya tidak sama, maka ada yang salah. Itu harus dicek mana bagian yang salah, harus diteliti lagi, begitu ya. Baik, lalu laporan keuangan yang terakhir itu adalah laporan arus kas. Arus kas ini apa sih? Itu laporan mengenai kas yang masuk dan keluar di dalam perusahaan selama satu periode ya. Tetapi memang di Aras SMA laporan ini belum tidak dibahas secara detail gitu ya. Jadi yang ditekankan itu mengenai laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ini biasanya dibahas lebih lanjut, arus kas ini dibahas lebih lanjut di aras kuliah. Begitu. Baik, seperti itu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau ada hal yang tidak paham, boleh tanya kepada Bu Ike ya, jangan sungkan. Semoga kita bisa bertemu kembali minggu depan dalam kondisi yang
baik, sehat, dan penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.